Diterangkan ya ibadallah, di hari akhirat nanti ada seorang laki-laki bertemu dengan perempuan. Dia tanya, kamu kenal saya enggak? Kata perempuan itu menjawab, ya, saya kenal kamu. Kamu adalah suami saya di dunia yang baik, suami yang soleh. Mendengar jawaban yang menyenangkan itu, suami mengatakan, kalau begitu wahai istriku, saya minta amal soleh kamu sedikit saja, agar saya selamat di pengadilan Allah. Bapak Ibu, ketika istri yang sudah mengakui bahwa suaminya itu saleh dimintai amalnya sedikit saja agar suaminya selamat di akhirat nanti, ngasih atau menolak Pak? Menolak ya ibadallah. Ketemu lagi dengan laki-laki ya, anak-anaknya. Ya, ditanya, kamu kenal saya enggak? Kata anak-anaknya, saya kenal kamu, bapak saya di dunia yang sangat baik. Apa kata bapaknya? Dengan harapan anaknya mau memberikan amalnya. Nah, kalau begitu saya minta amal soleh kamu sedikit aja, biar saya selamat di pengadilan Allah. Ternyata anaknya juga tidak ngasih ya ibadallah. Inilah ulama mengatakan bahwa di akhirat nanti tanggung jawab kita itu masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi yahkumu bainan nasi yaumal qiyamah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah murabbi hadhihi al-ummah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqala Allah 'azza wa jalla fi kitabil karim, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ibadallah, di antara tema Al-Quran yang sangat penting dalam kehidupan kita adalah tema tentang Al-Qiyamah. Untuk mengetahui seberapa jauh urgensi ya tema tentang hari kiamat, hafizakumullah, dan apa saja yang terjadi di hari kiamat, dan setelah itu apa saja yang terjadi di dalam kehidupan akhirat nanti ya. Mari kita bersama-sama mentadaburi ayat-ayat Quran dan sunnah nabawiyah, sehingga semoga kita diberikan tasawur ya, pemahaman, persepsi dan keimanan yang mantap ya dari apa-apa yang disebutkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran tema tentang kiamat itu sering diulang-ulang, tidak cuma sekali ya. Bahkan ada surat yang bernama surat Al-Qiyamah, dan nama-namanya juga banyak. Di antaranya adalah Al-Haqqah, Al-Qari'ah yang kita dengar tadi dari imam kita hafizahullah, As-Sakhah, At-Tammah, As-Sa'ah. Jadi di dalam Al-Quran, kalau ada sesuatu itu mempunyai nama yang banyak, itu menggambarkan betapa agungnya sesuatu tersebut. Makanya Allah yang Maha Agung mempunyai sedikit nama atau banyak kan? Allah mempunyai berapa nama? Itu yang kita ketahui, yang tidak kita ketahui. Jadi saudara sekalian, ini yang pertama. Jadi Al-Quranul Karim
berbicara tentang kiamat berulang-ulang. Bahkan kalau kita teliti, kebanyakan turunnya adalah dalam surat Makkiyah, atau turunnya ayat-ayat tentang kiamat ini adalah sebelum hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah, atau di Mekah, yang disebut dengan As-Suwarul Makkiyah atau Al-Ayatul Makkiyah, menggambarkan Bapak Ibu sekalian, iman kita kepada hari kiamat itu ditanamkan sejak awal atau belakangan? Awal, ingat Pak. Jadi kalau kita lihat surat-surat tentang hari kiamat, diterangkan lebih dulu mana dengan pemilu, wa ma adraka ma pemilu, Pak. Makanya pemilu itu tidak akan baik kalau pelaksananya dan orang-orangnya tidak beriman kepada hari kiamat. Jadi pengajian tentang hari kiamat itu harusnya sejak awal. Yang kedua, Bapak sekalian, yang harus kita pahami, ahwalu yaumil qiyamah, huru-hara di hari kiamat itu kita tidak akan bisa membayangkan, karena tidak pernah terjadi di dunia ini. Seluruh kejadian di hari kiamat itu, ya, singkatnya Pak, adalah ikhtalla nizamul kaun. Hancur sistem yang ada di jagat raya ini. Nah sekarang saya bertanya, Bapak sudah pernah nggak lihat kehancuran alam raya? Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, yang diterangkan oleh Al-Quran itu sebatas ungkapan firman Allah yang kita bisa tangkap, tapi hakikatnya di luar itu. Mari kita mulai dengan surat yang dibacakan oleh Ustadz kita tadi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bapak bisa menggambarkan, apabila bumi tergoncang dengan sekuat-kuatnya goncangan, ini bumi di Lombok atau seluruh bumi di dunia? Nah, Bapak mau lari di mana? Baru tsunami yang menewaskan 1/4 juta, susul Jogja, Lombok dan daerah-daerah yang lainnya, itu saja sudah menggemparkan, apalagi seluruh bumi dan isinya terbongkar semua. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Nggak bisa bayangkan, Pak. Nah, inilah pentingnya hari kiamat. Sekarang saya bertanya, Pak, kalau Bapak yang soleh, Ibu yang solihah, yakin betul besok hari kiamat, ini baru menyebut bumi saja sudah bergoncang, kira-kira malam hari ini orang mau rame-rame ke karaoke atau kemana, Pak? Pak, orang rame-rame ke masjid atau rame-rame ingin menjadi calon? Inilah pentingnya kita selalu membaca Quran, khususnya berkaitan ayat-ayat tentang kiamat. Kenapa? Madamal insan bual insan, selama manusia adalah manusia, hafizakumullah, akan lupa kepada Allah, lupa kepada Islamnya, karena bermegah-megahan dengan harta, dengan kekuasaan, ketenaran dan lain sebagainya. Kapan itu berhenti? Lupa mereka, lupa manusia, lupa kita. Apa kata surat At-Takatsur? Alhaakumut hatta zurtumul maqabir. Jangankan Bapak yang soleh, Ibu yang solihah, narapidana, Pak, narapidana narkoba atau yang lainnya, dia tahu nanti pajar dihukum mati. Narapidana
Pak, malamnya izin mau ke karaoke atau mau kemana Pak? Itu yang narapidana. Ini pentingnya kita ya ibadallah ya merenungi ayat-ayat tentang kiamat. Jadi intinya kiamat itu ditandai dengan ikhtalla nizamul kaun. Ya. Jadi sistem yang ada di jagat raya di dunia ini rusak semua. Itu tadi baru guncangan, baru bumi. Terus tadi surat Al-Qari'ah yang dibaca itu. Al-Qari'ah. Apa terusnya Pak? Wa ma adraka mal yauma yakunun nasu kal farashil. Di hari kiamat itu manusia seperti laron yang berterbangan. Pak, laron itu beratnya berapa ton? Hah? 1 on aja nggak ada. Manusia yang sombong, manusia yang tidak takut Allah, manusia yang mentertawakan agama, mentertawakan akhirat. Sampai ada orang yang berani mengatakan apa itu akhirat. Saya paling benci dengan orang-orang yang mengatakan nanti di akhirat disiksa. Memang dia sudah pernah ke sono. Pak, itu ada nggak orang ngomong begitu Pak? Di negara mana Pak? Alhamdulillah. Manusia nanti yang jumlahnya miliaran seperti apa Pak? Coba apakah kita berani kita menghina Islam, berani meninggalkan perintah Allah, berani berbuat maksiat. Kalau di saat kiamat saja manusia seperti itu, gunung yang besar, yang keras di hari kiamat, di hari Qari'ah, seperti apa tadi Pak? Wa takunul jibalu kal ihnil Wafus. Jadi gunung-gunung seperti kapas yang berhamburan ya ibadallah. Itulah hari kiamat. Lagi ketika berbicara tentang langit di hari kiamat, idas sama'u fatarat, idas sama'u syaqqat. Ketika langit pecah. Pak, ketika pecah langit yang kokoh seperti itu pecah. Galaksi, satu galaksi jutaan ton. Itu Pak, ketika pecah galaksi baru berjatuhan, kena manusia jadi apa manusia Pak? Kira-kira kalau ingat begitu, berani gak mengatakan, Bung, ini Indonesia, bukan Arab. Jangan berjuang mau menegakkan Quran dan Sunnah. Ini Indonesia bukan Arab. Jadi seolah-olah Quran dan Sunnah itu hanya untuk Arab. Ada nggak Pak orang yang menentang begitu? Di negara mana itu Pak? Indonesia. Makanya penting saudara sekalian tentang hari kiamat. Intinya Bapak Ibu sekalian, ya, ikhtalan nizamul kaun. Kita lihat lautan. Ya. Wa idal biharu apa Pak? Fujjir. Ketika lautan meluap berubah menjadi api. Pak, lautan kalau sudah menjadi api, na'udzubillah min dzalik, air saja bisa berubah api. Gelombangnya luar biasa, tidak bisa kita bayangkan. Pak, baru gelombang ya lautan sekarang belum tiba hari kiamat. 5 meter, 6 meter, 7 meter Pak. Nelayan Pak, nelayan yang jagonya lautan apa Pak? Hah? Berani Pak? Masya Allah. Itulah saudara sekalian, sekedar contoh bagaimana huru hara yang terjadi di hari kiamat. Kita anggap selesai Pak ya, bukan kiamatnya selesai. Itu contoh-contoh saja ayat-ayat Quran yang berbicara tentang kiamat.
Nah, sekarang pertanyaannya, setelah kiamat itu tiba, kiamat itu kan sering dibahasakan oleh Al-Quran dengan kata ya qarib, dekat. Ya. Gimana? Qarib artinya apa? Nah, orang yang imannya lemah atau yang naudzubillah min dzalik ya, berani-berani menertawakan Quran dan Sunnah. Apa katanya? Dari dulu setiap saya dengar pengajian katanya kiamat itu, buktinya sampai sekarang mana? Sudah. Bagaimana jawabnya, Pak? Orang seperti itu dijawab atau Bapak doain cepat mati atau dapat hidayah? Al-Quran pasti benar, Bapak Ibu sekalian. Yang tidak benar adalah pemahaman orang. Pertama, kiamat itu ada dua, ada kiamat sughra. Kiamat sughra itu artinya kiamat kecil, setiap orang mati, ya, itu sudah tiba kiamatnya. Makanya ada ungkapan, man mata faqad qomat kiamatuhu. Barang siapa yang mati, maka telah tiba hari kiamatnya. Saya bertanya, Pak, kalau itu adalah kiamat kecil, kira-kira kiamatnya manusia dekat atau masih lama, Pak? Bapak Ibu, saya bertanya, di zaman akhir seperti ini, orang meninggal itu nunggu sakit dulu atau ada yang sehat juga mati? Pak, orang lagi seminar mati, ada nggak, Pak? Seminar. Apa, Pak, seminar itu? Karena jam 2 siang belum sholat duhur, masih seminar. Itu kalau mati masuk nar atau masuk jannah, Pak? Ada nggak, Bapak, orang seminar lagi sebelum mati? Ada, Pak? Orang lagi futsal, wa ma adraka ma futsal, mati mendadak, ada, Pak? Bukankah itu dekat? Ali radhiyallahu mengatakan di antara tanda-tanda hari kiamat banyaknya orang meninggal secara Saudara saya hari Jumat kemarin baru khutbah, terasa sakit, pulang meninggal dunia, Pak. Bagus kalau meninggalnya begini. Ya. Masya Allah. Kalau meninggalnya di saat karaoke, Pak, kira-kira matinya syahid atau sangit? Makanya itu ya, bahwa kiamat dekat itu benar. Yang kedua, kiamatul kubra yang seperti kita terangkan dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Walaupun kelihatannya masih lama, masih ribuan tahun seandainya saja, Pak, itu tetap dekat, sebentar. Kenapa? Ketika dikiaskan dengan kehidupan akhirat. Karena kehidupan akhirat satu hari saja dibandingkan kehidupan dunia, berapa, Pak? Ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun. Bapak Ibu ada yang punya umur 1000 tahun? Jadi tetap saja kiamat itu dekat, ya ibadallah. Ini penting untuk memahamkan seseorang yang seolah-olah ya dunia ini masih lama. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi setelah hari kiamat? Kita mengambil dari surat Al-Qari'ah. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka ada pun orang yang berat timbangannya, dalam terjemahnya dikasih maksudnya timbangan kebaikan, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhoi, artinya menyenangkan. Ini yang terpenting. Kiamat pasti tiba. Tapi pertanyaan kita, apa yang terjadi setelah huru-hara kiamat? Makanya kita harus memperbanyak amal
agar timbangan kebaikan kita itulah yang berada dalam kehidupan yang baik. Dan ini ada korelasi dengan ayat yang lain dalam surat At-Taubah, surat nomor 72, Bapak Ibu sekalian. Ternyata kenikmatan di akhirat, kenikmatan di surga yang paling besar adalah diridhoi oleh Allah. Nah, ini pentingnya kita ngaji tentang kiamat. Sebelum kita mendengar ayat 72 ini, Bapak Ibu, surat At-Taubah, maaf saya bertanya pada bapak-bapak, termasuk saya sendiri. Pak, kalau suami atau laki-laki itu masuk surga, inginnya dapat apa, Pak? Nah, beda ada. Kenapa itu? Siapa yang ngajari? Kenapa kok suami rata-rata kepengen dapat beda? Kira-kira istrinya, sebabnya istrinya di dunia kenapa, Pak? Istrinya beda ghairu dari. Mungkin istrinya kira-kira cantik atau nggak cantik, Pak? Hah? Sehingga hiburannya yang penting kita masuk surga dapat beda. Nah, ini karena nggak paham. Walaupun kita tidak menolak kalau diberikan beda. Karena nikmat yang terbesar di surga nanti adalah ridho Allah. Bapak bisa buka surat At-Taubah, surat nomor 9 ayat 72, ketika Allah berjanji wa'adallul mu'minin wal mu'minat, ya sampai akhirnya jannatun tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanum minallahi akbar. Dan sedikit saja ridho Allah itu lebih besar daripada nikmat-nikmat yang lainnya. Ulama tafsir mengatakan ridwanun pakai isim nakirah. Di dalam ayat ini nakirah maknanya atau faedahnya litaklil, sehingga tafsirnya adalah waridwanun qalilun minallahi akbar. Ridho Allah yang sedikit saja lebih besar daripada nikmat-nikmat yang lainnya. Apalagi kalau ridho Allah yang yaitu ditandai dengan ketika penduduk surga itu diperkenankan untuk menatap, memandang wajah Allah. Makanya nikmat yang terbesar ya ibadallah, ketika penghuni surga itu bisa memandang wajah Allah. Makanya Bapak Ibu, kalau kita doa kunut nazilah atau kunut di saat witir di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, sebagian imam doanya apa? Allahumma rzuqna nadhara ila wajhikal karim. Ya Allah, perkenankan ya Allah kami untuk bisa menatap wajahmu yang mulia. Itu nikmat yang terbesar ya ibadallah. Makanya hidup ini yang kita kejar-kejar ridho manusia atau ridho Allah. Makanya ketika Nabi mengejar-ngejar ridho istrinya, didiamkan oleh Allah atau ditegur oleh Allah. Dalam surat At-Tahrim, Nabi sampai mau mengharamkan minuman madu, ya, ternyata istrinya tidak senang. Istrinya mengatakan, ya Rasulullah, ini kok ada maghafir. Maghafir itu minuman yang rasanya kecut asam, baunya nggak enak. Padahal yang benar madu itu enak gak, Pak? Kalau di madu, makanya Nabi ketika mau mengharamkan ditegur oleh Allah. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Hai Nabi, kenapa kamu haramkan apa yang Allah halalkan untuk kamu hanya semata-mata mencari ridho istrimu. Jadi ridho siapa Pak yang harus kita kejar-kejar siang malam? Ridho Allah. Karena ridho Allah ini nikmat yang Masya Allah. Nah, kemudian bagaimana orang-orang yang amalnya ya
Na'udzubillah min dzalik, ringan. Kebaikannya sedikit. Apa Pak tempat kembalinya mereka? Wa amma man khaffat mawazinuhu apa? Fa ummuhu hawiyah. Apa terjemahnya Bapak Ibu? Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu, apa? Artinya apa? Kalau abi apa? Bapak. Kalau terjemahnya apa Pak? Maka ibunya, begitu? Ibunya adalah hawiyah. Apa Bapak Ibu? Mananya apa terjemahnya? Tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Kenapa ibu kok diterjemahkan tempat kembali? Nah, ini pentingnya kita belajar tafsir. Bapak Ibu dulu pernah kecil nggak? Hah? Pernah nggak Pak? Atau langsung gede? Bapak Ibu, ketika kita masih kecil, Bapak Ibu yang solehah, ketika mau nyusu, kembalinya ke bapak atau ke ibu? Hah? Ngadunya, ya, berteman dengan temannya kemudian mengadu, biasa ngadunya ke bapak atau ibu. Ingin kawin, minta bapak atau ibu? Jadi menggambarkan bahwa ibu itu biasanya tempat kembalinya anak, ya Bu. Begitu istri dimadu, kembali kemana Pak? Hah? Makanya kata itu maknanya kembali. Jadi kita jangan sampai mempunyai amal yang sedikit, yang ringan, tapi kita perbanyak amal-amal kebaikan kita sekalian. Terakhir yang keempat, wasful hayatil akhirah fil Quran. Seperti apa Al-Quran mensifati kehidupan akhirat? Pertama, Al-Quran berbicara tentang kehidupan akhirat itu adalah al-hayawan. Jadi kehidupan akhirat disebut al-hayawan. Apa hayawan artinya Pak? Bukan binatang Pak ya. Jadi al-hayawan itu ya lebih mendalam maknanya daripada al-haya. Ini Bapak Ibu bisa lihat dalam surat Al-Ankabut surat 29 Bapak Ibu sekalian ayat 64, wa innad darul akhirata lahiyal hayawan. Kehidupan akhir itu benar-benar kehidupan yang hakiki, kehidupan yang penuh. Ulama tafsir mengatakan mali'atun bil hayawiyah. Jadi di akhirat itu kehidupan yang hakiki. Kehidupan dunia itu cabang Pak. Di antaranya contohnya Pak, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu masih ingat gak dulu ketika ada dialog antara Nabi dengan orang tua, nenek-nenek. Nenek bertanya, ya Rasulullah, apakah saya masuk surga? Nabi menjawab apa? Tidak. Langsung nenek ketawa atau nangis? Hah? Nangis. Setelah nangis ketawa atau nangis lagi Pak? Itu dalil bahwasanya bercanda itu boleh, yang penting benar, jangan salah. Yang kedua, jangan sering bercanda. Kalau ceramah jamaahnya ngantuk supaya tidak meninggal dunia, ada bercanda sedikit. Tapi jangan bercanda terus. Kalau bercanda terus itu ceramah atau pelawak? Mbak. Kenapa? Karena di surga tidak ada nenek-nenek. Semua pemuda, Masya Allah. Wa kawaiba atroba, perempuan umurnya gadis terus, nggak pernah menjadi janda Pak. Di dalam Al-Quran azwajum mutahharah, istri-istri yang disucikan. Jadi kehidupan akhirat itu benar-benar kehidupan yang hakiki. Jadi saudaraku, ketika saudaraku semoga masuk surga semua Bapak Ibu sekalian, nanti ketika mendapat istri, istrinya adalah azwajum mutahharah, istri-istri yang disucikan. Pertama kata istri-istri, itu satu atau banyak Pak? Bapak sekarang istri satu atau banyak? Karena takut Allah atau takut siapa Pak?
Yang kedua, mutahharatun, disucikan. Artinya apa? Di surga itu istri semuanya suci, tidak punya buang kotoran, air kecil, air besar, ingus, tidak ada, semua bersih. Sekarang saya bertanya, bapak yang soleh ini pernah nggak punya istri tidak kotor, bersih terus, pernah Pak? Nggak ada. Haid, nifas mesti. Yang kedua, mutahharatun ma'nawiyah, disucikan oleh Allah secara mental. Artinya apa? Istri di akhirat tidak pernah tersentuh oleh orang lain, dilihat orang lain tidak pernah, ingin punya suami yang lainnya tidak pernah, karena bersih, suci, diciptakan oleh Allah hanya untuk suaminya. Coba Pak, kalau istri di dunia, kira-kira Pak, maaf Pak ya, sekedar contoh, seandainya di Bandung ini ada gadis yang paling cantik, baru tamat SMK, umurnya berapa Pak? 18 tahun, dapat orang kaya raya di Bandung, mempunyai perusahaan PT Adem Ayem, kekayaannya miliaran, mendekati triliun Pak, umurnya 80 tahun. Kira-kira doanya istri apa Pak? Pak? Oh ya Pak, itulah istri dunia. Di akhirat gak ada begitu Pak. Nah, Pak, makanya disebut wa inna daral akhirah lahiyal hayawan, kehidupan yang hakiki. Makanya orang yang mati syahid tidak boleh dikatakan mati, mereka itu hidup. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Lagi Pak, bagaimana kehidupan di akhirat nanti ya ibadallah? Kehidupan di akhirat itu Bapak sekalian, baik wong Cile atau pembesar-pembesar yang selalu menekan, menjajah, menindas wong Cile, di akhiratnya sama-sama masuk neraka. Ini supaya sebuah bangsa tidak diam melihat pemimpin yang zalim. Karena biasanya hafizakallah, sebagian orang mengatakan saya kan wong Cile, rakyat jelata. Padahal Bapak Ibu sekalian, yang besar, yang kecil, nanti di akhirat masuk neraka kedua-duanya. Makanya tidak boleh kita menjadi rakyat yang mendiamkan kezaliman. Sudah azan Pak ya? Nanti saya sebutkan ayatnya terakhir Pak ya. Ayatnya ayat 21 surat Ibrahim. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. Tidak bisa lari dari neraka. Bapak sekalian, الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Ibadallah, sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwa yaumul qiyamah adalah awalul hayatil akhirah. Hari kiamat itu adalah awal dari kehidupan akhirat. Maka setelah selesai hari kiamat, huru-hara sudah kita fahami bersama-sama tadi. Kemudian bagaimana kehidupan akhirat itu? Di antaranya yang sudah kita sebutkan tadi, sekarang yang kita belum sebutkan adalah kehidupan akhirat itu mas'uliyatun nas, fardiyah, tanggung jawab manusia di hari akhirat, di pengadilan Allah itu bersifat individual. Setiap manusia mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri-sendiri. Bapak Ibu sekalian, perlu
kita fahami sebagaimana dalam riwayat yang diterangkan dalam kitab-kitab tafsir bil ma'thur, apakah Ibnu Katsir atau At-Tabari atau Al-Bawawi atau Ad-Durrul Manthur, diterangkan ya ibadallah, di hari akhirat nanti ada seorang laki-laki bertemu dengan perempuan. Dia tanya, kamu kenal saya enggak? Kata perempuan itu menjawab, ya, saya kenal kamu. Kamu adalah suami saya di dunia yang baik, suami yang soleh. Mendengar jawabannya menyenangkan itu, suami mengatakan, kalau begitu wahai istriku, ya, saya minta amal soleh kamu sedikit saja, agar saya selamat di pengadilan Allah. Bapak Ibu, ketika istri yang sudah mengakui bahwa suaminya itu saleh dimintai amalnya sedikit saja agar suaminya selamat di akhirat nanti, ngasih atau menolak, Pak? Menolak ya ibadallah. Ketemu lagi dengan laki-laki ya, anak-anaknya. Ya, ditanya, kamu kenal saya enggak? Kata anak-anaknya, saya kenal kamu, bapak saya di dunia yang sangat baik. Apa kata bapaknya? Dengan harapan anaknya mau memberikan amalnya. Nah, kalau begitu saya minta amal soleh kamu sedikit aja, biar saya selamat di pengadilan Allah. Ternyata anaknya juga tidak ngasih ya ibadallah. Inilah ulama mengatakan bahwa di akhirat nanti tanggung jawab kita itu masing-masing. Seseorang lari dari ibunya, bapaknya, istrinya, anaknya, lari. Dan ini diabadikan dalam surat Abasa di ayat-ayat terakhir yang sering dibaca oleh para imam. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Ini penting Bapak Ibu, supaya kita semua di dunia ini benar-benar ketika mau berbicara, berbuat, berpihak, memilih, mendukung, harus benar-benar dipikirkan matang-matang bagaimana nanti dalam pertanggungjawabkan kita di hadapan Allah. Ini kadang-kadang ada sebagian orang yang kurang paham. Istri punya suami ajengan atau kiai atau ustadz yang soleh, seolah-olah istri otomatis masuk surga. Ingat Pak, ada ungkapan dalam bahasa Inggris, suwarga nunut neraka. Ini bahasa Inggris atau Perancis Pak? Nggak ada begitu ya ibadallah. Ini bahaya. Jadi fenomena nebeng kebesaran orang. Ingat wahai anak-anakku, meskipun kalian punya orang tua yang alim, saleh, kamu tanggung jawabnya masing-masing nanti di akhirat. Wahai para bapak, para ibu, meskipun kamu punya anak yang saleh, alim, ingat tanggung jawab kita masing-masing, atau al-mas'uliyah al-fardiyah. Terakhir Bapak Ibu sekalian, al-jannatu wan nar mustaqirrotani. Surga dan neraka itu tetap. Makanya tadi saya katakan, surat Ankabut mengatakan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang hakiki. Jadi kalau kita ingin selama-lamanya ya di akhirat, cuma milih kamu mau di surga selama-lamanya atau neraka selama-lamanya ya ibadallah. Di neraka orang-orang kafir itu durjana-jurjanya yang di dunia sombong, berani membantah hukum-hukum Allah. Mereka di neraka selama-lamanya Pak. Makanya kalau di neraka nanti dibakar dan kulitnya hangus, dibiarkan hangus atau diganti lagi Pak? Kenapa gak dibiarkan hangus? Nanti gak merasakan dia.
Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayruha liyadhuqul adab. Jadi ya ibadallah, sesungguhnya orang-orang kafir dengan ayat-ayat kami nanti kami masukkan ke neraka. Setiap kulitnya hangus terbakar, baddalnahum juludan ghairuha, kami ganti mereka dengan kulit yang baru agar liyadhuqul azab, agar selalu merasakan azab. Makanya surat Ibrahim, Bapak Ibu sekalian, hafidhakumullah, surat 14 ya, dalam pertengahan surat itu ya, Bapak Ibu sekalian 28-29, Bapak Ibu sekalian, Allah menjelaskan bahwa di neraka orang-orang kafir itu tetap tidak akan bisa kemana-mana selama-lamanya. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Berhenti selama-lamanya dia. Sama dengan penghuni surga. Semoga kita semua Bapak Ibu dipertemukan di surga Allah, Bu. Karena di surga itulah tempat yang tetap abadi. Ya ibadallah, dalam surat Al-Furqan yang menjelaskan tentang sifat-sifat ibadur rahman itu, di ayat 75, 76 dijelaskan hamba-hamba Allah yang hanya menyembah Allah, yang hanya menjadi budaknya Allah, tidak menjadi budaknya manusia, tidak menjadi budaknya bangsa lain. Dan ini berkaitan dengan kemerdekaan. Jangan bermimpi kita merdeka kalau kita tidak hanya menjadi budaknya Allah. Jangan bermimpi kita merdeka kalau pemimpin kita tidak merdeka. Kalau ada pemimpin di dunia yang ya tidak merdeka, mau diperbudak oleh bangsa lain, maka tahun 2019 harus ganti kalender, harus ganti kalender. Subhanallah. Subhanallah. Karena saudaraku sekalian, hanya hamba Allah yang mau menjadi budaknya Allah itulah yang masuk surga kekal selama-lamanya. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Jadi di surga hamba-hamba Allah nanti tetap kekal selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian, pengajian biasanya kalau sudah masuk surga udah berhenti, Pak. Nggak ada yang lebih penting lagi masuk surga. Jadi yang penting masuk surga. Pertanyaan kita nggak penting, Pak ya. Yang penting masuk surga. Jadi nggak usah tanya, Pak ya. Yang penting masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan yang sangat luar biasa sekali dari Ustaz Dilan, Dr. Azdari. Barangkali ada dari jamaah sekalian yang ingin ditanyakan. Kita buka dulu sesi, mungkin 2 pertanyaan dari ikhwan dan 2 pertanyaan dari akhwat. Silakan yang mau bertanya. Ada? Ya, maka dari sini dulu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, saya menemukan hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, kedua telapak kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang umurnya untuk apa dan dihabiskan, tentang ilmunya apa yang dia amalkan, tentang hartanya dari mana dia dapatkan, dan pada perkara apa dia belanjakan atau infakkan, serta badannya pada perkara apa yang dia gunakan. Ini hadis, menurut ini hadis riwayat At-Tirmizi dan beliau dikatakan hadis sahih hasan sahih. Itu bagaimana, apakah hanya itu pertanyaannya
pada hari akhirat nanti tentang jawabannya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, takut lupa nanti. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, seluruh wahyu Allah itu pasti benar. Baik wahyu Allah yang bernama Al-Quranul Karim atau wahyu Allah yang berupa sunnah al-mutahharah, sunnah yang disucikan oleh Allah, karena semua wahyu bersumber dari Allah dan tidak mungkin ada kontradiksi antara ayat-ayat Allah atau wahyu-wahyu Allah. Ini satu contoh bahwasanya kita akan ditanya oleh Allah. Kalau tadi adalah ya semacam ya sebutan-sebutan yang khusus ya tentang ya rezeki, tentang amal, tentang ilmu, tentang apa saja. Tetapi kalau dalam surat Al-Quran disebutnya umum, seluruh nikmat yang kita dapatkan ya ibadallah, nikmat waktu, nikmat sehat, nikmat ukhuwah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat Al-Quran dan Sunnah, semuanya pasti ditanyakan oleh Allah. Karena ayatnya tsumma latus'alunna yaumaidin 'anin na'im. Nikmat apa saja? Kalau secara khusus juga ada Quran. Seperti dalam surat Zukhruf Allah berfirman dalam ayat 44, wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Dan sesungguhnya Quran adalah ya kehebatan, kemuliaan ya untuk kamu wahai Rasulullah, wa liqaumika dan kaummu, wa sawfa tus'alun dan kamu akan dimintai pertanggung jawaban. Saya ditanya, bapak ditanya, ibu ditanya, sejauh mana interaksi kamu dengan Quran. Kamu sudah baca Quran, kamu sudah mengamalkan Quran, kamu sudah mengajarkan Quran, memperjuangkan Quran, ya, mendakwakan Quran, semua ditanya oleh Allah ya ibadallah. Jadi intinya Bapak sekalian, seluruh nikmat yang kita dapatkan dan nikmat yang terbesar adalah iman, Islam dan Quran, itu akan ditanya oleh Allah. Ada lagi? Silakan yang akan bertanya lagi. Oh, ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, Ustaz, seperti yang Ustaz jelaskan tadi, ketika saya membaca Al-Quran yang terkait dengan setelah kiamat, Iya. ada surga. Nah, di sana digambarkan yang saya baca misalnya di surat Ar-Rahman dan surat Al-Baqarah. Iya. Itu banyak dijelaskan tentang bidadari. Iya. Bidadari yang indah, yang matanya indah, cantik, yang terpinggir dalam rumah, burung kosil itu apa? Iya. Hurum maksurah ya. Burung kosil Fil khiyam. Nah. Dan di dalam surat Al-Baqarah dijelaskan bahwa bidadari itu diciptakan langsung, dan seorang laki-laki itu mendapatkan bidadari yang lebih dari satu. Yang selalu menjadi pertanyaan saya adalah kenapa Allah selalu memberikan iming-iming atau stimulasi itu kepada laki-laki, jadi berupa bidadari, yang mana memang laki-laki itu pasti kenikmatan yang puncaknya, kenikmatan itu adalah mendapatkan seorang istri yang cantik dan soleh. Pertanyaannya adalah kenapa Allah hanya memberikan ini kepada laki-laki, dan untuk seorang perempuan itu bagaimana? Dan apakah ketika seorang perempuan membaca ayat ini tidak timbul kecemburuan? Nah, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Iya. Ini penting Pak ya, ini penting sekali. Pertama pertanyaan ini.
Karena ini bukan pertanyaan yang mengada-ngada, terjadi di lapangan, bahkan di perguruan tinggi. Di antaranya, ini penting Bapak Ibu sekalian, pertanyaan yang muncul, wallahu a'lam bishawab, dari mana asalnya? Apakah dari orientalis, karena ada orang Islam yang belajar orientalis, atau orang Islam sendiri yang tidak paham? Ini dikaitkan dengan Indonesia juga, Pak. Quran itu nggak cocok untuk orang Indonesia. Coba lihat Quran ketika berbicara surga, selalu yang disebut adalah istri-istri yang disucikan, bidadari yang cantik. Itu cocoknya untuk orang Arab, karena orang Arab itu ya doyan apa Pak? Doyan kawin. Kalau orang Indonesia satu cukup, satu aja nggak habis. Ada nggak Pak yang ngomong begitu? Satu aja nggak habis. Yang ngomong itu biasanya bapaknya atau istrinya? Pak? Istrinya atau bapaknya? Istrinya, gara-gara suami mau? Oh ya kan? Lagi, Quran itu cocoknya untuk Arab. Coba lihat ketika Quran bicara tentang surga, selalu jannatin tajri min tahtihal anhar, sungai yang mengalir indah. Karena orang Arab itu tidak ada sungai, diiming-iming dengan sungai, karena sungai di Arab itu jarang, indah. Ya kan Pak? Itu bukti bahwa Quran cocoknya hanya untuk Indonesia, tidak. Nah, bagaimana Bapak menjawabnya? Jawaban yang pasti benar adalah wallahu a'lam. Tapi kalau Bapak ujian jawabnya wallahu a'lam, lulus enggak Pak? Saudara sekalian, Al-Qur'anu yukhatibu hadhihi al-bashariyati bi fitratiha. Quran berdialog dengan manusia menggunakan pendekatan fitrahnya. Fitrah manusia, Bapak Ibu, fitrah manusia, Arab atau Indonesia, manapun, fitrah manusia itu Bapak Ibu, ketika mau pergi bersenang-senang menikmati dunia ini, maunya jalan-jalan ke yang daerah yang tandus, kering, gak ada hujan, atau daerah yang ada airnya, air mancurnya, air mengalir. Yang mana Pak? Bapak walaupun orang Bandung, tapi kalau jalan-jalan sama keluarga liburan, ingin jalan-jalan ke Gunung Kidul atau Gunung Lor, Pak, jalan-jalannya ke daerah yang panas tandus atau jalan-jalan yang daerah yang indah, yang ada sungai, ada airnya. Padahal kita orang apa? Lagi fitrah manusia Arab atau Indonesia atau Amerika, Mesir, manapun, namanya fitrahnya manusia itu senang perempuan, senang istri. Zuyyina linnasi hubbush minar, perempuan kan Pak? Bukan Arab saja. Sekarang saya bertanya, Bapak dan saya tanya diri saya sendiri, Pak, Bapak ini yang datang ke sini ada istrinya nggak di belakang sana? Alhamdulillah istri Bapak itu solihah. Setelah mendengarkan pengajian ini, nanti Bapak pulang, istri mengatakan, Pak, Alhamdulillah, kita selalu belajar Quran dan Sunnah. Dan saya melihat Bapak ini masih muda, belum terlalu tua, anak sudah besar-besar, Bapak rezekinya banyak, sementara di Cimahi ini banyak perempuan belum pada kawin. Tolong Pak kawin lagi Pak, tolong kawin lagi Pak, dalam rangka bagi-bagi rezeki. Kira-kira Bapak menolak mentah-mentah atau menerima matang-matang? Pak, Bapak nggak berani kawin lagi karena takut Allah atau takut siapa? Jangan ngaku kan Pak? Jadi fitrah manusia itu segitu. Fitrah manusia nggak Arab, nggak Indonesia, senang perempuan. Kalau ada ulama kiai nggak senang perempuan, dipertanyakan kemanusiaannya. Karena zuyina linnas hubus syahwati. Yang penting senang kita pada perempuan itu halal, karena istri kita halal,
Kalau cinta kita karena Allah, itu Pak ya. Itu firman. Kemudian, ya, kenapa selalu laki-laki yang dapat ini, Bapak Ibu? Al-Quran itu bahasanya Arab. Bahasa Arab itu ketika disebut mudzakkar laki-laki, ya otomatis perempuan masuk, Pak. Jadi kalau ada ungkapan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, itu kan terjemahnya letterlekan, hai orang laki-laki yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Apakah orang perempuan mengatakan, oh saya nggak wajib karena nggak ada, hai perempuan yang beriman? Otomatis perempuan juga masuk, kecuali ayat khusus untuk laki-laki, contohnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jangan sampai ada ibu-ibu mengatakan, Ustaz, laki-laki nanti dapat bidadari. Apakah perempuan dapat bidadara? Jangan ngarang-ngarang. Karena surga dan neraka itu termasuk ghaib. Ghaib itu yang tahu hanyalah Allah. Yang jelas asal masuk surga pasti bahagia. Makanya nggak ada perempuan cemburu, Pak. Karena cemburunya dibuang jauh-jauh sudah, Pak. Nggak ada ghil, nggak ada dengki. Karena orang yang masuk surga, kedengkiannya dibuang sudah. Makanya jangan punya penyakit dengki. Jadi nggak ada cemburu lagi di akhirat itu. Lagi Pak, kalau diteruskan, pertanyaan ini sampai sore, sampai fajar Pak. Contoh lagi ya, Ustadz, katanya dalam surat At-Tur ayat 21 dan surat Ar-Ra'd bahwa suami istri dan keluarga itu nanti di surga bertemu. Jadi suami yang soleh, istri yang solehah bertemu. Masya Allah, nikmat di dunia, nikmat di akhirat. Tapi ya Ustaz, saya bertanya, saya seorang ibu, saya kawin bukan sekali Ustaz. Suami saya pertama namanya Abdullah, baru 2 tahun meninggal dunia. Akhirnya saya kawin lagi. Pak, maaf, di Cimahi ini janda umur 22 tahun. Laris manis atau laris ghairu manis? Kawin lagi dengan Pak Muhammad. Baru 3 tahun meninggal dunia. Padahal Muhammad Soleh, Abdullah Soleh. Kawin lagi dengan Abu Bakar. Baru 4 tahun meninggal dunia lagi. Ini rupanya janda yang mematikan, Pak. Asal kawin suami mati, kawin suami mati. Nah pertanyaannya, ya Ustaz, nanti suami saya di akhirat, nah, ya kan Pak? Ya yang begitu itu, ya jawabannya ada aja, namanya Ustaz. Ya. Tapi yang penting masuk surga. Dan Ibu ya, nah, ya nanti kita jawab tahun depan insya Allah. Mas, cukup lagi? Masih ada satu lagi, witir. Baik, mungkin untuk karena sudah hampir pukul 8, mungkin ada satu pertanyaan lagi dibuka. Mungkin dari akhwat, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ada satu pertanyaan lagi? Enggak ada. Ya, kalau gitu, alhamdulillah ya. Oke. Baik, kita cukupkan saja untuk kajian pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga kehadiran kita di sini di Masjid Al-Furqan ini menjadi kebaikan dan pahala di yaumil akhir kelak. Mungkin untuk nanti juga untuk ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang akan pulang, mungkin nanti bisa menikmati sedikit saja makanan ringan di teras Masjid Al-Furqan. Silakan untuk dinikmati. Kami juga mengingatkan kembali untuk terus update kajian-kajian di Masjid Al-Furqan khususnya dan di Bandung Raya secara umum. Bisa juga di install aplikasinya yang tadi, yaitu aplikasi ngaji, di mana tinggal buka Play Store dan kita cari, tulis ketik ngaji di mana. Di situ ada aplikasi yang insya Allah akan memudahkan kita untuk mencari kajian-kajian yang ada di seputar Bandung Raya. Mungkin sekian dari kami.